Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membacakan Aradhana Dhamma Desana pada halaman 35. Brahmacaloka dipati sahampati Katanjali andiwara ayacata Santi dasata paraja kajatika desetu daman anukampi mang pajang, yang artinya Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, beranjali dan memohon. Terdapat makhluk-makhluk yang memiliki sedikit abu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. Aparuta te sangamata sadwara yeso tawanta pamuncantu sadhang. Upasika, upasaka yang berbahagia. Hari ini adalah hari keempat dalam sisi terang bulan Kartika. Merupakan bulan terakhir musim hujan dalam sistem penanggalan Buddhis. Itu berarti bulan depan sudah merupakan musim dingin. Di dalam kita melihat ketika kita mengunjungi negara-negara yang memiliki 3 atau 4 musim, musim dingin merupakan musim yang menyimpan banyak bahaya ketika kita tidak berhati-hati. Karena sedemikian dinginnya, terlebih lagi ketika seseorang dengan kilah ingin menghangatkan badan lalu mabuk, ia tidak sadarkan diri, hidungnya bisa patah karena membeku. Tangannya bisa patah, kakinya bisa patah karena membeku, lalu terbentur, dan demikianlah seseorang yang tidak waspada. Demikian juga ketika kita tidak mewaspadai dalam mengenyam hasil dari persentuhan, apakah persentuhan terkait dengan
caku, dan rupa. Sehingga ketika melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan, muncul pengenyaman yang mudah dikenyam, dimengerti sebagai sebuah hal yang menyenangkan, ataukah persentuhan dengan hal yang tidak indah dimengerti sebagai tidak indah, sehingga adanya pengenyaman yang sukar dikenyam, yang sukar ditahan, dimengerti sebagai pengenyaman atau perasaan yang tidak menyenangkan, ataukah pengenyaman yang tidak keduanya, tidak merasakan apa-apa, mengertinya tidak ada pengenyaman, mengertinya biasa-biasa saja. Ketiganya bisa didompleng oleh pengotor batin tanpa kita waspada. Apa sih yang disebut sebagai pengotor batin? Terlebih pengotor batin sang pendompleng atau penguntit. Pengotor batin secara umum adalah perihal yang membuat batin kita keruh sehingga tidak bisa mengerti sebagaimana yang semestinya. Mengarahkan kepada hal-hal yang tidak cekatan. Ya sesungguhnya semuanya pengotor batin, tetapi dalam pemilahan-pemilahannya ada pengotor batin yang sifatnya mencuat keluar, yang dikenal dengan istilah witikkama. Yang keluar melalui ucapan dan tindakan yang didasari oleh keserakahan, didasari oleh kebencian, didasari oleh pandangan keliru. Ucapan-ucapan tidak benar, ucapan-ucapan seloroh, ucapan-ucapan yang menyakiti misalkan. Atau ucapan yang merembet tidak bermanfaat, itu merupakan wujud dari pengotor batin yang mencuat keluar. Witikkama. Ataukah perbuatan menyakiti, perbuatan yang tidak semestinya. Itu adalah wujud pengotor batin yang secara awam dimengerti sebagai pengotor batin yang kasar. Karena lebih kelihatan. Kita akan lebih mudah melihat seseorang yang marah dengan perawakan yang menyeramkan dibanding ketika seseorang yang sebenarnya memendam kemarahan. Dua-duanya sama-sama memiliki pengotor batin, tetapi seseorang yang mengeluarkan kemarahannya, tandanya ia tidak memiliki penutupan, sehingga pengotor batinnya sampai mencuat keluar. Dan witikkama bisa diselesaikan dengan penjagaan tata susila, walaupun belum sepenuhnya sirna, pengotor batinnya tetap ada, tetap memiliki potensi untuk mencuat keluar. Dalam sudut pandang lainnya juga ada pengotor batin yang sifatnya merintangi. Tidak sampai mencuat keluar, tapi bisa ditengarai keberadaannya oleh pihak sendiri. Yang ini yang disebut sebagai niwarana. Dalam bahasa lain disebut sebagai pariyutthana. Sudah mulai muncul tetapi belum sampai mencuat keluar. Pariyutthana, niwarana.
yang merintangi, dan pengotor batin ini bisa diredam dengan pengembangan batin dari sisi duniawi. Dari sisi duniawi maksudnya bagaimana? Mengerti sebagai tidak indah, mengerti sebagai yang memiliki sisi celah. Asubha adinawa. Dan juga banyak yang lainnya yang disebut sebagai samatha bhawana. Atau dalam perihal kanon dimengerti sebagai sutta. Sutta dalam artian pemahaman-pemahaman yang masih berdasar pada kebenaran secara konvensi. Masih mengerti sebagai makhluk, masih mengerti sebagai puggala. Kalau witikama mengarah kepada winaya, sebatas penutupan dari hal-hal yang mencuat keluar. Dan ada pengotor batin juga yang sifatnya adalah mendompleng, mengikuti. Mendompleng apa? Mengikuti apa? Pengenyaman sebagaimana yang sudah diutarakan tadi. Mendompleng, mengikuti ini disebut sebagai anusaya. Satu-satunya cara untuk kita bisa menumpas anusaya adalah dengan bisa mengerti secara wipasana. Ya, atau dalam bahasa lainnya mengerti abhidhamma. Tetapi perlu kita jelas dalam abhidhamma di sini maksudnya adalah abhidhamma adalah dharma yang langsung pada kebenaran harfiah. Abhidhamma itu maksudnya abhisatu. Peristilahan yang gamblang, peristilahan yang jelas, tidak menyebut sebagai makhluk tetapi gugusan, karena memang gugusan. Tetapi jangan sampai dimengerti bahwa gugusan itu adalah entitas. Itu juga merupakan pandangan keliru. Gugusan yang sebagaimana gugusan, sebuah keberadaan yang tidak bisa berdiri terpisah. 5 gugusan bukan berarti ada 5 hal menjadi satu gugusan. 5 itu adalah masing-masing merupakan gugusan. Yang sifatnya adalah hampa dari inti, kosong dari esensi. Mengerti demikian bisa sepenuhnya menanggulangi anusaya. Apa yang disebut sebagai anusaya dan bagaimana ia bisa mendompleng? Ketika kita mengenyam atau merasakan perasaan yang menyenangkan, kita sedang menikmati syobak misalnya, sedang menikmati babi hong atau apalah makanan menyenangkan. Dimungkinkan untuk dikuntit sesuatu hal pengotor batin yang disebut sebagai raga nusaya. Raga artinya menggenggam, menggemari, tidak mau melepaskan. Apakah kita melihat sesuatu yang indah, kita menggenggam, ingin mencari, ingin mendapatkan, ingin sepenuhnya menjadi milik kita. Itu sifat dari raga. Raga secara harfiah artinya yang menodai. Tetapi menodai di sini artinya adalah kita benar-benar menggenggam itu semua. Raga anusaya. Dan di saat yang sama, dalam arti dengan objek yang sama, kita tidak bisa mendapatkan
apa yang kita inginkan. Misalkan kita sudah jauh-jauh pergi ke Gang Gloria Glodok, misalkan di situ ada nasi campur, ingin mendapatkan nasi campur di sana, tetapi sudah habis jam 11 pagi, misalkan sudah habis gitu. Tidak bisa mendapatkan, muncul kebencian. Ketika kita mengenyam perasaan tidak menyenangkan, mengenyam hal yang tidak menyenangkan, di situ kita dikuntit dengan yang disebut sebagai patiga, penolakan. Kita menolak, kita tidak senang. Dan itu merupakan pengotor batin. Atau ketika sedang biasa-biasa saja, sedang lowong, tidak ada apa-apa, sedang ya dibilang menyenangkan juga tidak menyenangkan juga tidak, muncul penguntit yang disebut sebagai awija. Kita mengertinya sebagai sesuatu yang tidak ada sebab, tidak ada akibat. Kita mengertinya sebagai sesuatu yang abadi. Itu adalah pandangan keliru. Ya terkadang saat kita sedang lowong, sedang tidak apa-apa, waktu terasa lama, itu adalah salah satu ciri dari awija nusaya. Karena kita mengertinya tidak ada sebab, tidak ada akibat, tidak ada sebelum, tidak ada setelah. Tidak ada kemunculan, tidak ada kepadaman. Dan terlebih lagi, anusaya ini bisa berkembang menjadi 7, tidak hanya 3. Semisal kita sudah mencapai jhana misalkan. Misalkan ya, barangkali ada yang sudah sampai. Semisal sudah mencapai jhana. Jhana adalah hal yang luhur. Jhana hanya bisa direalisasi oleh mereka yang telah bisa terbebas dari niwarana. Itu pengotor batin yang kedua tadi. Bisa terbebas dari niwarana. Tapi karena masih mengertinya keliru, kalau yang tadi masalah menginginkan syoba itu adalah disebut sebagai kama raga anusaya, raga menggenggam, menginginkan sesuatu yang sifatnya adalah mundane, sifatnya adalah apa bahasa Indonesia mundane? Sensual pleasure itu berarti kenikmatan indriawi begitu. Secara umumnya, secara awamnya, kalau kita menggandrungi jhana itu disebut sebagai bhawa raga anusaya. Tetap raga, tapi mengarah kepada hal-hal yang di atas dari sensual pleasure. Hal-hal yang di atas dari hal-hal yang sifatnya remeh secara umumnya. Yaitu kalau misalkan masih gemarnya nasi goreng atau apa, sate babi dan lain-lainnya, itu mahalnya masih remeh, sesuatu yang sifatnya lebih mudah didapatkan. Tetapi kalau jhana, apalagi sampai arupa jhana, arupa sanya, sampai newa sanya nasanya yatana, menggandrungi itu tanpa ada pandangan yang benar, yaitu bhawa raga anusaya. Bagian dari raga juga. Dan raga ini kalau kita pilah-pilah lagi, ada penguntit yang lainnya lagi. Ini menguntit raga. Bisa pilih antara salah satu. Dithi atau mana. Dithi itu bagaimana, mana itu bagaimana. Dithi adalah mengerti bahwa ini adalah diriku.
Karena mengerti bahwa ini adalah diriku, aku patut dipuaskan dengan itu. Sedemikian menggenggamnya lebih kuat. Ketika diti tidak ada, tapi masih ada raga, bukan berarti tidak ada perihal lainnya yang juga menguntit. Ada yang disebut sebagai mana. Mana adalah penilaian tentang diri atau pembandingan. Memang sih sudah tidak mengerti kalau adanya diri, tapi masih mengerti bahwa oh, saya lebih tinggi daripada dia. Jadi saya berhak mendapatkan lebih daripada dia. Dan mana ini hanya bisa ditumpas ketika seseorang sudah arahanta. Dithi bisa ditumpas ketika sotapana. Jadi tetap masih adanya raga, penggenggaman, masih adanya menodai dengan mengingini. Meskipun sifatnya adalah luhur di atas hal-hal yang awam. Dithi tidak bisa muncul bersamaan dengan mana. Tetapi keduanya mirip-mirip. Lalu ketika kita memunculkan atau dikuntit oleh awija, ada kemungkinan kualitas pengotor yang lainnya juga menguntit yang disebut sebagai wicikica. Wicikica adalah keraguan-raguan. Keraguan-raguan akan apa? Yang pertama adalah ragu kepada Sang Buddha. Baik Sang Buddha secara historis, meragukan bahwa apa benar ada Sang Buddha di masa lampau dengan ciri-ciri demikian, begitu meragukan sarira tubuh Sang Buddha, keberadaan Sang Buddha secara nyatanya, atau juga meragukan guna. Guna itu berarti adanya kualitas-kualitas luhur, adanya bodi yang dicapai oleh beliau. Kita meragukan itu. Yang kedua adalah meragukan dhamma. Yang ketiga meragukan sangha. Sangha di sini berarti Arya Sangha. Meragukan bahwa apakah benar ada pihak-pihak lain yang juga mencapai pencapaian sempurna setara dengan Sang Buddha. Dalam arti secara umumnya setara, walaupun memang sama Sang Buddha tidak bisa disamakan dengan Arahanta secara umumnya, tetapi kualitas batinnya tidak jauh berbeda secara pencapaiannya. Kita meragukan itu. Dhamma juga kita meragukan bahwa apakah benar Dhamma ini adalah Dhamma yang murni. Buddha, Dhamma, Sangha. Lalu yang selanjutnya adalah meragukan sikha, pelatihan. Meragukan bahwa apakah pelatihan yang kita lakukan ini bisa membawa kepada pencapaian luhur. Pelatihan ini mengacu kepada sila samadhipanya, bukan hanya sila samadhipanya. Lalu yang selanjutnya adalah pubbante kangkhati. Pubbante kangkhati berarti meragukan bahwa ada kehidupan lampau. Ada ujung sebelumnya. Kita meragukan bahwa benar tidak ya ada kehidupan lampau. Karena ketika kita meragukan itu mengarah kepada pandangan
Ahetuka, tidak ada sebab. Selanjutnya meragukan bahwa aparante kangkati, ada tidak ya kehidupan yang akan datang, itu mengarah kepada akhirnya menganggap bahwa tidak ada akibat, tidak ada perbuatan gitu misalkan. Secara umumnya, tidak ada perbuatan ya karena berpikir bahwa tidak ada yang melakukan, dalam arti tidak ada subjek melakukan, menganggap tidak ada perbuatan. Yang sesungguhnya perbuatan tetap ada. Meragukan adanya akibat, adanya kehidupan yang akan datang. Lalu yang selanjutnya adalah bubbantaparante kangkati, meragukan saat ini secara umum, meragukan bahwa jangan-jangan ini semua adalah ilusi. Menganggap kosong dalam artian tidak ada sebab, tidak ada akibat. Jangan-jangan ya ini semua omong kosong. Yaitu berbahaya sekali karena menganggap bahwa tidak ada praktik dharma. Yang disebut sebagai anatta ya bukan demikian. Yang disebut sebagai anatta memang kosong dari entitas, tetapi bukan berarti tidak ada perbuatan, bukan berarti tidak ada akibat dari perbuatan. Dan karena meragukan itu, maka yang selanjutnya, yang ke-8 adalah meragukan paticca samuppada. Meragukan kemunculan bersebab. Meragukan bahwa adanya kemunculan, adanya kepadaman. Bahwa meragukan bahwa imas mingsati idang hoti imasa upada idang upajati. Bahwa karena ini muncul, ini kemunculan ini menyebabkan kemunculan ini. Dan demikian juga kebalikannya. Ketika ini redam, itu juga redam. Itu sifat dari paticca samuppada. Kemunculan, segala kemunculan itu ada sebab. Sehingga tidak ada kemunculan yang tunggal. Dan ketika meragukan itu, ya seseorang juga akan berpikir bahwa yang disebut sebagai dhamma itu dianggap sebagai bukan kebenaran. Karena meragu-ragukan sehingga mengarah kepada awija. Karena ketika sedang kita mengenyam sesuatu yang sukar, dalam arti yang sukar ditengarai, keberadaannya itu apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan. Ya misalkan dalam suatu keheningan yang panjang, ya misalkan ketika sedang dalam kondisi meditatif yang demikian, tanpa ada pandangan yang benar, semuanya terasa datar, tidak ada perasaan menyenangkan, tidak ada perasaan yang tidak menyenangkan, menganggap bahwa oh tidak ada sebab, tidak ada akibat. Dan ini ketika kita tidak mewaspadai, baik itu penguntit yang sifatnya raga, atau penguntit yang sifatnya patigha, atau penguntit yang sifatnya awija, dengan berbagai macam turunannya, yang di total menjadi ada 7. Ya sebenarnya kalau di total lagi bisa lebih banyak lagi, tetapi secara umum bisa dibagi menjadi 7. Kita sukar untuk bisa mencapai kebijaksanaan tertinggi. Dan sebaliknya, anusaya ini juga hanya bisa ditumpas dengan kebijaksanaan, dengan panya. Panya diumpamakan seperti sebuah pedang yang bisa memotong hal-hal yang perlu dipotong, ya ini adalah pengotor-pengotor batin.
Dan dengan kita bisa memahami dalam arti secara harfiahnya, mengerti anicca, mengerti dukkha, mengerti anatta, ini yang bisa kita gunakan sebagai upaya untuk menumpas penguntit yang senang mendompleng. Dan bagaimana cara kita bisa mewaspadai pendomplengan sang penguntit ini? Sesungguhnya banyak cara. Banyak sekali cara. Tetapi tidak lepas dari koridor jalan mulia berunsur 8 pastinya. Dilandasi dengan pandangan benar. Yang pertama yang paling harus kita pahami adalah kita harus memiliki pandangan benar terkait anicca, dukkha, anatta. Itu penting sekali. Sehingga ketika kita sedang mengenyam sesuatu yang menyenangkan, menengarai adanya muncul wedana, muncul pengenyaman yang menyenangkan, kita menyelidiki wedana yang muncul itu sebagai sesuatu yang dukkha. Loh, bagaimana orang menyenangkan kok dukkha? Dukkha di sini maksudnya adalah sukar bertahan. Kita tidak akan pernah bisa mempertahankan keberadaan menyenangkan dalam waktu yang lama. Begitu juga keberadaan tidak menyenangkan juga kita tidak bisa mempertahankan dalam waktu yang lama. Dan juga perihal yang bukan menyenangkan pun bukan tidak menyenangkan juga kita tidak bisa mempertahankan dalam waktu yang lama. Bahkan kalau kita mengerti proses batinnya itu bagaimana, sesungguhnya wedana yang kita tengarai, yang kita sadari, yang kita ketahui bahwa ini adalah hal yang menyenangkan, itu adalah sudah sensasi kesekian dari persentuhan awal. Persentuhan awal kita masih belum bisa mendengarainya. Karena sifat dari wedana yang diikat, yang bersebab dari phasa, dari persentuhan, diumpamakan phasa, persentuhan itu, diumpamakan wedana itu seumpama gelembung yang dihasilkan dari tetesan air. Kalau kita bisa melihat ada tetesan air hujan atau tetesan air apa ke air, ada gelembung sedikit, hanya tidak lebih lama daripada itu satu kemunculan wedana. Tetapi karena kita masih memiliki tanha yang juga muncul dari wedana, kita menggandrungi wedana, kita menggandrungi hal yang demikian, yang sesungguhnya juga hal yang sukar dikenyam, hal yang tidak menyenangkan juga sebenarnya kalau kita jujur kita menggandrunginya. Apa buktinya kita menggandrunginya? Kalau misalkan kita sudah disakiti seseorang, kita akan ingat-ingat sampai entah kapan. Itu adalah wujud dari kita menggandrunginya. Dan dengan kita mengetahui secara utuh bahwa itu adalah perihal yang dukkha, sukar bertahan, setiap muncul apapun wedana, menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun yang biasa-biasa saja, kita berusaha untuk menyelidikinya sebagai sesuatu yang sukar bertahan. Dan ini memang bukan pelatihan yang sederhana. Secara teorinya, kita menyelidikinya dengan, ini adalah dukkha. Secara praktiknya, ya menjadi dukkha juga. Karena ketika kita terbiasa melatih batin kita, semakin lama, semakin kita mudah untuk mendengarai munculnya pengotor batin,
dan menyadari bahwa diri kita sesungguhnya masih penuh pengotor batin, yaitu juga bisa memunculkan pengotor batin lainnya, bisa memunculkan patiga yang lainnya. Karena kita masih belum sepenuhnya tuntas, tetapi sudah bisa menengarainya. Inilah pentingnya kita melatih penumpasan anusaya sejak awal dengan vipassana, dengan mengerti abhidhamma secara benarnya, bukan sebatas teorinya, mengerti abhidhamma untuk praktiknya, bukan sebatas menghafal cita, menghafal cetasika, menghafal kalimat-kalimat abhidhamma, tetapi memahami penuh apa yang dimaksud dengan abhidhamma, yaitu adalah dharma-dharma yang maknanya secara langsung, tidak lagi bias. Ya, seperti ketika kita menyebut air, kita menyebut H2O, itu adalah makna secara langsung secara ilmiahnya. Demikian juga abhidhamma, makna langsung secara ilmiahnya tetapi di dalam dhamma. Itulah yang bisa kita kembangkan untuk mewaspadai pendomplengan sang penguntit, sehingga kita bisa sepenuhnya tuntas dalam mengakhiri dukkha. Ya, akhir kata, sabbe satta bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Gimana? Baiklah, Bante membuka kesempatan untuk sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya baik secara lisan ataupun tertulis bisa dipersiapkan. Jika ada pertanyaan secara lisan ataupun langsung bisa nanti maju ke depan. Setelah kita selesai bernyanyi nanti, angkat tangan saja, nanti akan dipersiapkan untuk ke depan dan bertanya langsung kepada Bante. Namun jika ada pertanyaan tertulis, di depan kursi Bapak Ibu ada kertas dan juga alat tulis. Jika tidak ada, nanti pas saya keliling bisa minta ke saya. Jadi juga bagi Bapak Ibu yang ingin pertanyaan secara tulis, bisa tulis, nanti saya akan keliling dan mengambil kertas dari Bapak Ibu dan nanti akan diberikan kepada Bante. Baiklah, sambil menunggu pertanyaannya masuk, mari kita buka kembali buku tuntunan kebaktian kita nyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Para petugas dipersilakan. Mari bersama-sama kita buka buku penuntun kebaktian pada halaman 67. Kita nyanyikan lagu Bijaksanalah. Bagaikan batu karang yang tak tergoyahkan oleh badai, demikianlah para bijaksana takkan terpengaruh celah dan puja. Awija sumber penderitaan, oleh pujianku terlena, oleh celaan sakit hatiku, semua datang silih berganti. Karena loba ku nikmati, karena dosaku berbuah, karena moha ku terikat, namun tiada yang kekal. Anicca, dukkha, anatta, itulah tiga corak utama.
hukumnya alam semesta yang ditemukan Sang Bhagawan. Kita kembali ke bait kedua dari Awija. Awija, sumber penderitaan, oleh pujianku terlena, oleh celaan sakit hatiku, semua datang silih berganti. Karena loba ku nikmati, karena dosaku berbuat, karena moha ku terikat, namun tiada yang kekal. Anicca juga anatta, itulah tiga corak utama hukumnya alam semesta yang ditemukan Sang Bhagawan. Anicca dukkha anatta, itulah tiga corak utama hukumnya alam semesta yang ditemukan Sang Bhagawan. Guru dewata dan manusia. Baiklah, kita kini mau sesi tanya jawab. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara lisan terlebih dahulu? Yang ingin bertanya secara langsung, boleh silakan angkat tangan saja. Apakah ada? Atau mungkin tadi ada pertanyaan tertulis yang saya lewatkan, boleh angkat kertasnya. Tidak ada. Sekali lagi, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Angkat tangan saja. Belum ya, oke. Bante, kalau gitu boleh nggak saya yang tanya Bante? Izin, terima kasih Bante. Bante, jadi Satyatu Namo Buddhaya Bante. Jadi menarik sekali benar topik yang Bante sampaikan hari ini ya. Jadi saya sampai berpikir gitu kalau misalnya seandainya kita melalui segala fenomena setiap detiknya itu tanpa kita sadari seperti itu. Dan tanpa sadar pun itu bahkan sadar tidak sadar bahkan bisa munculkan karma buruk secara tidak langsung Bante. Jadi seperti halnya ketika fenomena-fenomena tersebut muncul, apa yang selayaknya kita lakukan Bante dalam pikiran gitu? Apakah setiap fenomena yang kita alami baik itu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, kita saring dulu gitu Bante. Jadi selama ini kayak saya gitu yang mengalami juga kita mengalami fenomena dan kita ibaratnya merasakan ibaratnya seperti terbawa arus gitu Bante tanpa menyadari fenomena tersebut gitu kan. Nah, jadi apakah sebetulnya ketika fenomena itu muncul itu selayaknya selalu kita sadari, oh ini menyenangkannya akan berlalu gitu, ini menderitanya akan berlalu. Apakah bagus seperti itu ataupun biarkan mengalir seperti itu aja, itu apakah sudah benar gitu Bante, atau harus selalu kita pikirkan gitu kan, kita sadarin gitu. Nah, yang bagus itu seperti apa Bante? Itu yang pertama. Terus kedua Bante, ketika kita mengalami fenomena yang tadi Bante seperti bilang yang kayak seorang ada yang memiliki suatu kemarahan. Kemudian ada yang kemarahan itu sampai muncul keluar. Lalu ada lagi yang kemarahannya tidak sampai muncul keluar. Nah, jika seseorang yang ingin melatih dirinya, kemudian dua ya Bante ya. Pertama orang yang selalu ibaratnya marah dan juga mengeluarkan kemarahan tersebut, dan juga yang kedua orang yang marah tapi memendamnya, tidak sampai mengeluarkannya. Tentunya kedua ini kan
termasuk karma buruk juga ya Bante ya. Kalau misalnya yang pertama ibaratnya sudah dari pikiran marah gitu, kemudian mengeluarkannya, lalu ada dampak yang langsung gitu yang karma buruk yang terjadi. Kemudian yang satu lagi yang marah tapi ibaratnya nggak sampai keluar, itu setidaknya udah dalam pikiran itu udah membuat karma buruk ya Bante ya. Jadi latihan seperti apa yang paling cocok untuk kedua tipe ini Bante? Pertama, marah yang sampai dikeluarkan, dan juga kedua, marah yang tidak sampai dikeluarkan, yang dipendam. Memang benar, maksudnya kalau dibandingkan, memang lebih baik yang kedua. Cuman kalau misalnya seandainya lebih baik, ya tidak sama sekali marah gitu kan. Kalau misalnya dengan metode meditasi jenis apa yang paling cocok untuk yang pertama yang marah sampai keluar, dan juga meditasi yang marahnya dipendam terus gitu. Apakah jenis meditasinya itu berbeda atau sama gitu Bante? Seperti tadi kan ada disinggung Asubha gitu ya Bante, itu apakah salah satu objeknya itu Asubha bagus gitu untuk maksudnya meminimalisir ketika kemarahan terjadi gitu kan, sehingga sebisa mungkin fenomena yang terjadi yang cenderung membuat marah tidak sampai membuat marah gitu. Nah terus yang ketiga gini Bante. Ya. Ya bisa satu-satu aja. Ya, satu-satu ya, baik. Gak perlu sampai nanti 15 itu susah jadi. Baik Bante. Ya. Silakan Bante dijawab. Iya. Terima kasih Bante. Yang pertama, yang pastinya praktik dhamma itu harus ada kebijaksanaan. Jadi tidak bisa dibiar mengalir saja, tidak ada istilah dibiar mengalir saja. Kalaupun memang ada istilah bare awareness atau bagaimana, yang dimaksud sebagai ya sebutlah bare awareness itu kan ya menyadari atau mengamati. Tapi sebenarnya yang dimaksud itu adalah ya tidak menghakimi, dalam arti kita mengerti bahwa ada kualitas-kualitas buruk di dalam diri kita. Kita idealnya adalah ketika kualitas buruk itu muncul, kita selidikinya itu bagaimana. Kualitas buruk itu ya salah satu perihal juga. Segala perihal itu anatta. Kita mengerti itu sebagai anatta, kita tidak perlu mengenggam itu. Ya kita lihat dari sisi anattanya. Dengan kita melatih terus itu, setiap ada kualitas buruk yang muncul, kita melihat dari sisi anatta. Ini salah satunya ya, salah satunya kita melihat dari sisi anattanya. Kalau mengarah ke vipassana gitu misalkan, ya kita terlatih untuk tidak memunculkan kualitas buruk dan kita mengerti anatta. Setidaknya kita itu salah satu pelatihan. Atau juga dalam hal lain ketika kita belum mantap dalam pemahaman vipassana, ya kita ini juga mengacu kepada yang kedua, ketika marah itu kita ada 4 penimbangan. 4 penimbangan yang bisa kita munculkan dalam setiap kita ingin melakukan sesuatu, dalam setiap kita berpikir sesuatu, apapun itu. Pertama, apakah hal itu adalah hal yang bermanfaat? Hal yang bermanfaat itu maksudnya apa? Kira-kira kalau misalkan kita terasosiasi dengan hal itu, ada tidak manfaat yang kita dapat peroleh untuk dalam hal praktik dhamma? Ada tidak manfaat untuk pihak lain yang dapat peroleh untuk dalam praktik dhamma? Lalu pertimbangan kedua adalah, ya ini misalkan untuk sebuah tindakan ataukah pemikiran yang kita munculkan, misalkan itu bermanfaat, tetapi kira-kira sesuai tidak waktu dan tempatnya. Dan berarti kan ketika kita misalkan muncul pemikiran untuk menginginkan suatu hal secara dhamma, mungkin memang itu bukan hal yang bertentangan. Misalkan muncul keinginan untuk memiliki rumah misalkan. Itu kan juga muncul juga kan, keinginan itu juga fenomena juga. Itu adalah suatu yang ya tidak bertentangan, tapi kira-kira waktunya cukup sesuai tidak? Tempatnya sesuai tidak? Itu penimbangan kedua.
Penimbangan ketiga, apakah kita memiliki kapasitas untuk itu? Dalam arti itu merupakan wilayah kita dalam melakukan itu, ataukah memikirkan itu, ataukah menginginkan itu gitu misalkan. Sesuatu yang memang menjadi suatu, apakah itu terkait dengan keahlian kita, ataukah itu merupakan wewenang kita dalam misalkan ingin berbicara, ya misalkan tadi kalau nanya bermarah, ingin memarahi seseorang, apakah itu merupakan wewenang kita atau bukan? Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ini yang paling penting adalah apakah itu berdasar dari pengharapan baik atau tidak? Itu yang keempat itu. Empat penimbangan. Salah satunya bisa menimbang dari itu. Jadi setiap kita ingin memikirkan sesuatu, ingin berbuat sesuatu, ingin mengucapkan sesuatu, bahkan sampai ingin marah, kita menimbang 4 itu. Itu salah satu caranya. Dan terkhusus mengenai marah yang secara umumnya yaitu bisa dikembangkan 4 Brahma Wihara, Metta, Karuna, Mudita, UPK. Metta, misalkan kita ingin kita membenci seseorang, kita berpikir bahwa saya ingin berbahagia, dia juga ingin berbahagia. Ya bisa jadi dia punya pandangan yang keliru. Jadi kenapa kita harus marah kepada orang yang memang memiliki pandangan yang keliru? Dia tidak paham kalau memang itu suatu hal yang kurang menyenangkan untuk kita. Nah, misalkan itu terkait dengan metta. Kalau karuna lebih ke aksi nyatanya, dalam arti oh ya seharusnya kita mengasihani dia karena dia telah melakukan hal yang keliru. Itu lebih ke bentuk nyatanya, lebih ke bentuk yang lebih nyata. Karuna itu lebih bentuk yang lebih nyatanya, lebih berpikir bahwa kita lebih seharusnya mengasihani dia. Kenapa harus malah marah? Kita harus mengasihani dia. Atau justru sebaliknya, kenapa harus marah? Kok kasihan banget ya saya harus marah gitu kan? Itu juga bisa juga mungkin ke diri sendiri gitu, karena mungkin belum bisa mengembangkan ke orang lain, ke diri sendiri. Kasihan juga ya saya harus marah-marah gitu. Itu yang kedua. Ya Mudita, kita bisa melihat sisi-sisi baik dari dia itu apa sih? Setiap orang pada umumnya ya, ini secara umum. Secara umum lah, secara umum. Kalau pihak yang lain tuh yang apa kasusnya lain itu kasus lain lagi. Secara umum kan ada sisi baiknya, kita bisa melihat dari sisi baiknya, apa sih yang sisi baiknya dia. Atau kalau sudah bebal sekali, tidak bisa kita tolerir, ya udah. Setiap orang kan punya mewarisi karmanya sendiri. Itu disebut sebagai UPK. Sudah ya dia mewarisi karma dia, saya mewarisi karma saya. Ya kalau saya marah, ya saya malah menderita karena saya telah melakukan karma buruk dengan marah-marah. Itu salah satu cara untuk meredam kemarahan. Dan itu pelatihan, tidak instan, harus bisa dilatih terus. Ya bisa dilihat itu kan secara duniawinya. Ya kalau secara yang wipassananya yaitu saya anatta, dia anatta, lalu siapa yang dimarahi, siapa yang marah? Saya anatta, dia anatta, terus siapa yang marah? Kalau marah-marah terus untuk apa? Untuk siapa? Siapa sih yang mau dimarahi? Siapa sih yang marah untuk memuaskan siapa? Itu justru lebih ini lagi kalau bisa sampai ke sana sih. Kalau bisa ya. Iya. Ya, luar biasa Bante. Izinkan saya untuk maksudnya menanggapi dulu ya Bante. Maksudnya mungkin lanjutkan juga. Misalnya dari poin pertama Bante ya. Jadi ibarat kita sadarin, nah misalkan ada fenomena yang menyenangkan, terus kita tahu menyenangkan gitu kan, ibarat senang tersenyum gitu kan. Terus kemudian sadar ini akan berlalu gitu kan. Nah, terus apakah maksudnya secara wedana juga ya Bante ya, perasaan yang seharusnya tuh yang sebenarnya harusnya seperti apa Bante ya? Jadi saya mengalami fenomena yang menyenangkan, senang, tersenyum gitu kan. Terus habis itu kalau misalnya tiba-tiba sadar,
dan ini akan berakhir. Masa jadi ibaratnya langsung muram gitu, enggak kan ya. Lalu apakah misalkan bisa penderitaan juga, dan ini juga akan berakhir. Jadi akhirnya tersenyum. Jadi kayak kita bersikap itu ketika menganalisa fenomena gitu kan. Itu sikap yang muncul seharusnya yang benar itu seperti apa ya Bante? Apakah misalnya oke nggak misalnya senang ataupun tidak gitu tetap misalnya tersenyum itu kayak maksudnya bener nggak gitu kalau misalnya dalam Buddhis gitu kan ekspresi yang muncul selalu seperti itu termasuk dalam penderitaan ketika penderita kita sadari ini akan berlalu lalu tetap masih bisa tersenyum gitu wajar nggak gitu Bante ya misalnya kita kan sebagai Buddhis kan diajarkan misalnya harus realistis gitu jadi memandang hidup tidak selamanya menyenangkan dan tidak selamanya menderita gitu jadi realistis jadi kayak orang yang maksudnya benar-benar yang pelatihannya sudah bagus apakah kayak misalnya ketemu hal menyenangkan ekspresinya datar menderita datar juga atau oke, maksudnya fine-fine aja kalau menderita ataupun tidak ya tetap tersenyum itu sah-sah saja nggak terutama misalkan yang satu dipaksa satu lagi maksudnya kalau misalnya emang udah secara alamnya muncul apakah itu wajar dan benar nggak Bante misalnya misalnya menderita ataupun tidak gitu kan tetap selalu tersenyum itu benar nggak Bante kayak gitu sebenarnya. Ya bukan benar atau tidak itu hal yang ya terjadi alamiah saja. Tapi sebenarnya begini, yang sebenarnya adalah ya bisa mengerti sebagaimana adanya. Memang hal yang menyenangkan memang hal menyenangkan itu harus bisa dipahami sebagai hal yang menyenangkan. Tetapi kita tidak menggandrungi hal yang menyenangkan itu. Demikian juga penderitaan itu penderitaan. Kalau mengerti penderitaan sebagai hal yang menyenangkan itu malah lebih ini tidak bisa melihat penderitaan sebagai penderitaan itu malah lebih nanti menggandrungi penderitaan. Yang justru kalau kita mengerti hal yang tidak menyenangkan sebagai tidak menyenangkan, mengerti kita mengetahui bagaimana menanggulanginya, bukan berarti kita dibiarkan saja nanti juga berlalu. Nanti sakit juga berlalu, nanti saya sakit juga berlalu, dibiarkan aja nggak usah minum obat. Ya, itu juga salah jadinya. Harus mengerti bahwa menyenangkan, tidak menyenangkan atau yang itu semua ya kebenaran juga, menyenangkan, tidak menyenangkan meskipun itu kebenaran dari sisi duniawinya. Kalau misalkan dari sisi yang melampaui duniawi, ya menyenangkan, tidak menyenangkan atau yang biasa-biasa saja itu ya semuanya kesepakatan. Apa sih yang menyenangkan kalau memang itu sifatnya adalah sukar bertahan? Apa sih yang tidak menyenangkan kalau itu sukar bertahan juga? Apa sih yang biasa-biasa saja kalau itu sukar bertahan juga? Mengerti itu sebagai sesuatu yang menyenangkan, tetapi tidak tergandrungi, tidak menginginkan itu, sehingga ketika terlepas kita bisa menerimanya, itu yang dimaksud sebagai seseorang yang sudah berkembang dan mengerti itu sebagai hal yang tidak menyenangkan. Dalam arti begini, Sang Buddha sekalipun ya meskipun secara batiniah beliau tidak lagi menderita, beliau masih merasakan sakit secara fisik. Dan beliau mengerti sakit secara fisik, tidak memaksakan diri ketika misalkan beliau sedang merasakan sakit, lalu memaksakan diri untuk tetap menyambut tamu misalkan. Ya dalam beberapa sutta kita bisa mengetahui ketika di akhir-akhir kehidupan beliau sering meminta tolong kepada Ganda Sariputta misalkan untuk menggantikan beliau. Itu karena beliau sepenuhnya mengerti bahwa memang sakit itu adalah sesuatu yang alamiah, bukan untuk ditolak. Itu adalah sesuatu yang alamiah, menerimanya, tidak menolaknya. Tidak menolak itu berarti juga tidak pura-pura tidak sakit, tapi tidak juga bermanja-manja dengan sakitnya. Jadi benar-benar mengetahui apa yang tepat untuk dilakukan. Itu ciri dari orang yang tidak lagi tergandrungi adalah hal yang menyenangkan, hal yang tidak menyenangkan, hal yang ya di luar dari itu semua dimengerti sebagaimana adanya. Dimengerti bahwa ya itu adalah fenomena. Dan itu memang benar menyenangkan, memang benar tidak menyenangkan, memang benar biasa-biasa saja. Dan bukan lagi dianalisis ini akan berlalu, ini itu kan hanya
pelatihan awalnya. Tapi ketika kita sudah benar-benar mengerti, mengetahui ciri spesifiknya, dalam arti hal ini adalah semua itu adalah anicca dukkha anatta, ya sudah tidak lagi perlu melebeli, yaitu sebatas oh ini memang hal yang demikian, ya sepatutnya kita harus mengimbanginya dengan demikian. Itu yang sebenarnya ciri dari mereka yang sudah benar-benar mengerti, tidak lagi muncul tanha, tidak lagi muncul kegandrungan gitu. Baik itu menyenangkan, tidak menyenangkan, benar-benar mengerti sepenuhnya. Jadi ya akan sangat, ya kalau bisa disebut normal, akan sangat normal sekali, tidak di luar dari kehidupan manusia pada umumnya. Secara batiniah sudah benar-benar mengerti, tapi secara kehidupan ya bisa menjadi sebagaimana manusia pada umumnya, dalam arti bisa paham kapan harus menggunakan, harus mengerti secara bahasa umum dan mengerti secara bahasa yang memang melampaui hal-hal yang umum gitu. Misalkan ya ini untuk yang hal lain juga gitu. Misalkan meskipun Sang Buddha mengerti anatta gitu, tidak ada diri, tapi beliau masih menggunakan istilah saya gitu. Masih menggunakan istilah kalian. Itu kan ciri dari orang yang benar-benar mengerti. Demikian juga apalagi hal-hal yang sifatnya adalah ya pengenyaman perasaan, menyenangkan, tidak menyenangkan, ya dimengerti itu tidak menyenangkan, itu menyenangkan. Tetapi mengerti tidak menggandrunginya, tidak sampai menggenggamnya. Ya, terima kasih Bante. Soal yang kemarahan itu Bante, berarti misalkan seandainya muncul, berarti kita analisa fenomena tersebut, kemudian sebenarnya mikir ya, sadari, kemudian mikir maksudnya ya soal aspek meta, karuna, mudita, UPK gitu kan, apa ini bermanfaat bagi saya, bagi dia gitu kan. Jadi misalnya seperti itu kan lebih, jadi kita marah, jadi ibaratnya bagusnya mikir gitu Bante ya, menyadari kemudian mikir aspek itu, bahkan itu bisa membuat kita lebih sadar gitu ya Bante, jadinya untuk tidak marah. Lalu kalau misalnya seandainya refleks gitu Bante, apa ibaratnya yang pelatihan yang paling bagus gitu, supaya ibaratnya bukan secara refleks tapi kita bisa memposisikan diri kita untuk menyadari kemudian yang memikirkan sampai keempat aspek itu Bante. Ya itu kan ciri dari loka. Maksudnya Pancakanda ini kan juga disebut sebagai loka. Loka itu kan dunia artinya ya. Tapi dunia ini kan Pancakanda ini juga loka. Termasuk juga itu juga kemarahan kan juga bagian dari sangkara. Ciri dari loka itu ya tercerai-berai, sulit ya berantakan gitu. Memang akan sering refleks, tapi kan bukan berarti kita membenarkan refleks itu. Kita belajar dari kesalahan kita. Oh, kita sering tidak bisa mengontrol kemarahan kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengontrol kemarahan ini? Maksudnya dalam arti bisa kita memiliki penahanan. Maka istilahnya kan kanti, memiliki penahanan hingga benar-benar tidak ada potensi kemarahan muncul lagi. Itu kan pelatihan sebenarnya. Ya memang tidak mesti harus langsung mau marah langsung mikir begitu ya, tidak sih. Take times lah. Maksudnya kita harus bisa, ya kan disebutnya jalan tengah. Kita tidak sampai memaksakan diri sampai kalau mau marah itu kan memang sudah penuh pengotor batin, mau diajak berbijaksana juga susah juga kan, orang juga gimana caranya orang marah disuruh mikir. Tapi pelatihannya adalah untuk kita menanggulangi itu ketika kita ada potensi untuk marah, ya kita bisa melakukan penimbangan. Tetapi kalau sudah marah sekali ya kita coba untuk ya berpaling dulu gitu. Jangan sampai terkonsentrasi ke kemarahannya itu. Berpaling dulu sejenak hingga tidak terlalu sampai ingin mencuat keluar.
sampai agak redam sedikit, kita bisa mengunculkan kebijaksanaan, itu juga bisa. Misalkan kan kalau orang yang belum terlatih kan sulit untuk mengontrol itu, kadang suka sulit begitu ingin marah, tiba-tiba ingin bacok gitu kan, ingin ingin ambil apa gitu kan, ingin marah itu sambil apa, misalkan di situ ada tempat pensil dilempar gitu kan misalkan, atau apa langsung orangnya dilempar gitu misalkan, begitu kan bisa jadi itu kan karena memang sudah tidak terpendam lagi, ya itu kan karena tidak terlatih sebenarnya. Tapi kan kalau sudah terbiasa melatih diri, sudah tahu, nah itu pentingnya tahu diri, tahu diri dalam arti kita tahu kualitas kita tuh sampai di mana gitu, tidak denial. Yang penting itu ada tidak denial, kita tahu oh kita memang pemarah, anger management kita kurang, dan kita kan ketika kita sudah bisa mengenal diri kita sendiri, kita kan tahu kapan kita berpotensi untuk marah. Nah, ketika kita berpotensi untuk marah itu kita merenungkan lagi. Tapi jangan sampai ketika udah benar-benar mau marah, terus merenung itu malah jadi marah, kacau. Itu juga kacau. Ya kalau memang udah tidak tertahankan ya kita bisa, ada istilahnya ini, tidak memperhatikan gitu, tidak mengingat-ingat. Jadi kalau merujuk kepada Witaka Santana Sutta kalau tidak keliru, ketika memang itu pemikiran buruk muncul, ya kita bisa memalingkan perhatian kita. Ya misalkan ketika kita berhadapan dengan orang yang kita kurang suka, ya jangan kita malah dekat-dekat dia terus-terusan. Itu ya kita bisa kita menjaga jarak dulu. Tidak masalah kok, itu kan kita kan juga untuk kebaikan kita dan untuk kebaikan dia juga. Bukan berarti kita mengacuhkan, justru menjaga jarak adalah untuk bisa melihat bahwa ada sisi baik juga kok dari orang itu, tidak sebaiknya kita memarahi dia. Dan kalaupun dia memang sepenuhnya buruk, ya untuk apa kita memarahi orang yang, ya kan kalau orang buruk kan istilah zamannya orang dungu, ngapain kita marahin orang dungu? Siapa yang dungu jadinya? Itu kan sebenarnya bisa begitu. Soalnya kan kita kasihan, dia tidak paham, kita anggaplah lebih paham, terus kenapa kita harus marah-marah? Itu salah satu caranya. Itu pelatihan itu ya tidak instan, tidak bisa langsung kayak, oh ini ketika kita mau marah langsung merenungkan meta gitu, terus langsung tidak marah, ya tidak bisa juga, itu tidak mungkin bisa. Itu orang ya menjadi sama-sama Buddha aja membutuhkan sekian kehidupan, masa kita mau itu langsung instan kan tidak bisa. Itu jadi kita banyak-banyak membekali diri dengan pemahaman Dhamma, dan kita menggunakan pemahaman Dhamma itu sebagai bahan untuk kita bisa mengoreksi diri kita sendiri. Itu sebenarnya sih yang paling penting. Baik, terima kasih Bante. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi? Tidak ada, baiklah. Demikianlah sesi Dhamma Desana juga tanya jawab dengan Bante Tita Sado. Bante, kami segenap pengurus dan juga umat Wira Purita Masuka mengucapkan anumodana, terima kasih atas Dhamma Desana yang telah disampaikan. Ya, mari kita bangkit berdiri dalam sekali anjali, yang mulai Bante akan meninggalkan Dhammasala.